yang terjadi ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal dan lenyapnya pasukan Yajuj dan Majuj? Setelah Dajjal dan Yajuj serta Majuj benar-benar lenyap, kehidupan di bumi berubah menjadi sangat damai. Bumi hanya dihuni oleh orang-orang beriman. Peradaban berkembang pesat, kehidupan menjadi makmur, dan kedamaian menyelimuti seluruh penjuru dunia. Namun, kehidupan di bumi hanyalah sementara. Beberapa tahun kemudian, Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi pun wafat. Seiring waktu berjalan, sebagian manusia mulai kembali kepada kemunafikan. Ajaran-ajaran yang menyimpang kembali muncul, dan satu persatu manusia mulai meninggalkan kebenaran. Kerusakan mulai kembali menyebar di muka bumi. Kekacauan pun kembali terjadi. Zul, Fahri, Febri, dan Rashid yang sebelumnya menjadi orang-orang berpengaruh, akhirnya juga terbunuh. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka meninggal atau siapa pelakunya. Beruntung, masih ada sebagian kecil orang yang tetap beriman dan berada di jalan kebenaran. Zul dan Fahri berusaha memperingatkan mereka semua, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Hingga akhirnya, tiba masa ketika matahari tidak terbit selama beberapa hari. Hal ini menimbulkan kepanikan besar di seluruh dunia. Pakaian tidak pernah kering, kesehatan manusia menurun drastis, suhu menjadi sangat dingin, dan berbagai bencana mulai terjadi. Sebagian orang mengira dunia hanya berada dalam malam yang panjang. Sebagian lainnya menganggap itu adalah pertanda buruk. Kemudian, tanpa diduga, matahari terbit dari arah barat. Orang-orang munafik pun panik dan ketakutan melihat fenomena tersebut, karena mereka tahu bahwa itu adalah tanda bahwa pintu taubat telah ditutup. Tak lama kemudian, muncul makhluk aneh bernama Dabbah. Makhluk ini berjalan di muka bumi dan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam. Ia memukul orang-orang munafik, dan seketika wajah serta tubuh mereka berubah menjadi gelap. Sementara itu, cincin Nabi Sulaiman alaihi salam yang berada pada Dabbah memancarkan cahaya. Orang-orang beriman justru bersinar terang dengan wajah penuh kebahagiaan. Dabbah kemudian menandai siapa yang beriman dan siapa yang munafik, sebelum akhirnya menghilang dari muka bumi. Setelah itu, matahari kembali terbenam di barat dan kemudian kembali terbit secara normal dari timur. Tidak lama kemudian, kamu iklanin video di medsos tapi sepi penonton dan prospek. Mau bikin video iklan cerita kayak begini, yang bikin FYP mancing banyak penonton dan prospek. Buruan langsung aja klik link di bio akun ini, hubungi admin Mitra Multimedia. Order video sekali, bisa nyetak uang berkali-kali. Datanglah angin dari Yaman. Angin itu lembut, harum, dan menenangkan. Angin tersebut mencabut nyawa seluruh orang beriman dengan cara yang sangat tenang. Zul dan Fahri pun wafat dengan damai. Dengan demikian, tidak tersisa lagi satu pun orang beriman di muka bumi. Dunia hanya diisi oleh orang-orang munafik. Setelah itu, muncul kelompok manusia dari Habasyah yang disebut Zusuaikatain. Mereka menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batu-batunya satu persatu menggunakan palu, linggis, dan alat-alat lainnya hingga bangunan suci itu runtuh. Tulisan-tulisan mushaf Al-Quran pun hilang dan lenyap dari muka bumi. Tak lama kemudian, muncul api raksasa yang menggulung mereka semua. Mereka berlarian dalam kepanikan. Bumi pun dipenuhi bencana besar, gempa bumi, gunung meletus, dan panas matahari yang semakin ekstrim. Akhirnya, terdengar suara sangkakala dari langit yang begitu dahsyat. Suara itu mengguncang seluruh alam semesta hingga segala sesuatu hancur lebur tanpa tersisa sedikit pun.